Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 21 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, dan hari yang baru yang masih Engkau berikan pada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, yaitu Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ivon Ayorbaba. Kepada Ibu Ivon, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 21 Juli 2022 berjudul Jiwaku Haus kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Hati yang telah pernah merasakan kasih Kristus terus-menerus meneriakan rencana yang lebih dalam. Dan apabila engkau beritahukan engkau akan menerima dalam ukuran yang lebih banyak dan lebih melimpah. Setiap upaya menyatakan Allah kepada jiwa, menambah kemampuan untuk mengenal dan mengasihi. Khotbah di atas bukit halaman 30. Seruan Kristus kepada jiwa yang haus masih dinyaringkan dan memohon kepada kita dengan kuasa yang lebih besar daripada mereka yang mendengarnya di bait suci pada hari terakhir masa raya itu. Pancaran air terbuka bagi semua orang. Kepada orang yang lelah dan lesu, ditawarkan aliran hidup kekal yang menyegarkan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 64. Kemenangan terbesar yang diraih demi pekerjaan Allah bukanlah hasil alasan yang dikerjakan, fasilitas yang memadai, pengarah yang luas, atau kelimpahan uang. Kemenangan itu diraih dalam ruang pertemuan dengan Allah. Ketika dengan iman yang tekun dan keluh kesah manusia berpegang pada tangan dan lengan yang berkuasa itu. Iman yang sejati dan doa yang benar, alangkah kuatnya kedua hal tersebut. Kedua hal tersebut adalah seperti dua tangan yang dengannya manusia pemohon berpegang pada kuasa kasih yang kekal. Iman adalah percaya pada Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi gantinya jalan kita sendiri, iman itu memimpin kita untuk memilih jalannya. Di tempat kebodohan kita, iman itu menerima hikmatnya. Di tempat kelemahan kita, kekuatannya. Di tempat keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita, sudah menjadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Kebenaran, kejujuran, kesucian ditunjukkan sebagai rahasia sukses kehidupan. Imanlah yang menempatkan kita untuk memiliki ini semua. Pelayan Injil halaman 230. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pemazmur berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Siapakah Allah yang hidup? Alkitab berkata, dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Karenanya, Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Dan tidak hanya Simon Petrus, Nebukadnezar juga tahu bahwa Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Di dalam The Review and Herald, September 8, 1896, paragraf ke-9, oleh teguran Allah, hati Nebukadnezar yang sombong menjadi rendah hati. Ia mengakui Yehova sebagai Allah yang hidup. Nebukadnezar mengakui bahwa Yehova adalah Allah yang hidup. Dan sebagaimana pekabaran renungan kemarin, Yehova adalah Allah Bapa. Karenanya jelas bahwa Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Dan jiwa kita haus kepada Allah Bapa. Apakah yang dimaksudkan dengan haus kepada Allah, yaitu Allah Bapa? Saudaraku dalam Tuhan, jika kita haus, maka yang kita perlukan adalah air untuk memuaskan rasa dahaga kita. Nah, lambang apakah air itu? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Dalam buku Para Nabi dan Bapa Jilid 1 halaman 437 paragraf pertama, Kristus menggabungkan kedua lambang itu. Dia adalah batu itu, dia adalah air hidup itu. Peristiwa batu yang dipukul lalu mengeluarkan air dalam pengalaman bangsa Israel adalah melambangkan tentang Yesus. Dialah batu yang dipukul itu dan dialah air hidup, yaitu air yang keluar dari batu tersebut. Nah, apakah air hidup itu? Roh Nubuat menolong kita. Dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 730, paragraf keempat, dia yang meminum air hidup akan menemukan bahwa itu adalah mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang membasahi gurun, mengalir untuk menyegarkan semua dan membuat mereka yang siap binasa ingin minum air kehidupan. Air hidup itu adalah lambang dari Roh Kristus. Sebab ingat, batu itu adalah Yesus, dan air yang keluar dari batu itu adalah Yesus, yaitu Roh-Nya. Sebab air itu adalah lambang Roh. Selanjutnya dalam buku Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 497, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang tersebut dalam Alkitab, dari dalamnya itu akan mengalir beberapa sungai air hidup. Ini, kata Yohanes, adalah dari Roh yang akan diterima oleh segala orang yang percaya akan Dia. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Jelas bahwa air hidup itu adalah Roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab Yesuslah air hidup itu, Yesuslah Roh itu, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Mengapa kita perlu memahami tentang air hidup yang adalah Roh Kristus ini? Sebab renungan hari ini berkata, seruan Kristus kepada jiwa yang haus masih dinyaringkan dan memohon kepada kita dengan kuasa yang lebih besar lagi daripada mereka yang mendengarnya di bait suci pada hari terakhir masa raya itu. Pancaran air terbuka bagi semua orang. Kepada orang yang lelah dan lesu, ditawarkan aliran air hidup kekal yang menyegarkan. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 223, paragraf kedua. Kutipan sebelumnya ditulis oleh Nyonya White berdasarkan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di mana Yesus pada akhir dari hari raya Pondok Daun-daunan berseru kepada orang Yahudi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Dan air hidup yang Yesus maksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dan Yesus masih menawarkan air hidup yang adalah rohnya kepada kita sekarang ini, dan ini lebih besar lagi. Inilah pentingnya kita memahami makna air, yaitu air hidup yang adalah rohnya Kristus. Sebab dengan meminum air hidup inilah rasa haus kita akan Allah dipuaskan. Dan bila kita sudah dipuaskan, maka kita dapat menjadi kesegaran bagi sesama. Roh Nubuat berkata, kita harus memiliki Kristus di dalam hati kita sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal, menyegarkan semua yang berhubungan dengan kita. Counsels on Health halaman 40, paragraf pertama. Kita menerima kesegaran dari Yesus dan melalui kita, kesegaran Yesus tersebut dapat menjadi bagian orang lain. Kiranya doa dan meditasi kita adalah untuk menerima air hidup, yaitu rohnya Kristus, sebab kita haus akan Allah. Sebab demikianlah doa Nyonya White. Mari kita baca. Aku menaruh kepercayaanku kepada Tuhan Yesus. Aku berseru kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 42 ayat 2. Di sini, di rumah, dalam kesakitan dan penderitaanku, aku harus dipenuhi dengan roh Kristus. Sekarang aku harus menaruh kepercayaanku kepada Tuhan. Kadang-kadang aku tidak dapat melakukan hal lain selain berpegang teguh pada Yesus. Berkata, aku adalah anakmu. Aku percaya padamu. Aku memiliki janjimu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Kemudian kelegaan datang, dan aku memuji Tuhan atas kebaikan dan belas kasihan-Nya. Dikutip dari manuskrip 19, tahun 1892, paragraf ke-61. Ini adalah pesan penting bagi setiap umat Allah, khususnya umat gereja Advent, bahwa Nyonya White berkata, aku harus dipenuhi dengan roh Kristus. Nyonya White tidak minta Allah roh untuk penuhi hidupnya. Tidak. Nyonya White mau roh Kristus yang penuhi hidupnya. Sebab roh Kristus inilah air hidup yang menyegarkan kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi ini. Biarlah roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, roh Kristus, boleh tinggal dalam hati kami, membuat jiwa kami haus kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Biarlah jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Dan kami hanya boleh datang kepada Engkau melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah air hidup. Biarlah roh Kristus boleh menuntun kami sepanjang hari ini agar hidup kami berkenan kepadamu dan agar kami boleh menang dari setiap pencobaan yang kami alami hari ini. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.